Bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini. Perkenalkan, saya Najwa Nur Febrianti, SHMH, yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi mediator dalam perkara antara PT Faruna Tirta Prakasya selaku penggugat dan PT Teguh Agung Internasional selaku tergugat. Tujuan saya di sini bukanlah untuk menghakimi siapa yang benar atau salah, melainkan sebagai fasilitator untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Sebelumnya silahkan para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Baik, izin yang mulia, izin memperkenalkan diri. Saya merupakan pihak atau public relation dari PT Faruna Tirta Prakasya, Persero, beserta dengan kuasa hukum saya. Baik, yang mulia. Kalau saya sendiri adalah perwakilan dari PT Teguh Agung Internasional. Saya sendiri di divisi PR dan ini adalah ahli hukum saya. Baik, sebelum kita mulai, saya wajib menjelaskan beberapa prinsip dasar mediasi. Yang pertama, proses ini bersifat sukarela, artinya kehadiran Bapak dan Ibu di sini sekalian adalah atas kemauan sendiri untuk mencari jalan keluar. Yang kedua, bersifat rahasia. Apapun yang kita diskusikan di ruangan ini, termasuk jika nanti ada sesi terpisah, tidak akan saya sampaikan di persidangan jika mediasi ini gagal. Yang ketiga, tujuannya adalah win-win solution, bukan menang kalah, tetapi kita di sini mencari kesepakatan yang bisa diterima dan bermanfaat bagi semua pihak. Apakah prinsip-prinsip ini bisa dipahami? Bisa, yang mulia. Baik. Untuk ketertiban, saya akan memberikan kesempatan berbicara secara bergantian. Mohon untuk tidak memotong pembicaraan dan tetap menjaga etika. Apakah para pihak setuju untuk melanjutkan proses ini dengan etikat baik? Setuju, yang mulia. Syukurlah kalau begitu. Untuk memulai, saya persilahkan kepada pihak tergugat melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar dari gugatan ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pokok permasalahannya. Klien kami PT Faruna adalah pihak yang terikat dalam akta perjanjian kerjasama angkutan batubara dengan PT Tebo dengan nomor A.355-HK.503-A.1. Sesuai perjanjian tersebut, klien kami telah melaksanakan kewajibannya secara penuh. Selama periode November 2022 hingga Mei 2023, klien kami telah melakukan 13 kali pengangkutan batubara dengan total volume yang terverifikasi sebesar 15.495,916 metrik ton. Berdasarkan volume tersebut, total tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar 3.407.407.173 rupiah. Namun hingga saat ini pembayaran yang baru kami terima sejumlah 2.533.758.000 rupiah. Baik, jadi apakah ada selisih yang belum terbayarkan? Benar Yang Mulia, terdapat sisa tagihan sebesar 606.649.173 rupiah yang belum dilunasi oleh pihak tergugat. Padahal dalam pertemuan terakhir pada tanggal 29 September 2023, pihak tergugat sudah menyepakati angka tersebut dan berjanji akan melunasinya. Namun janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Baik, mungkin dari perwakilan PT Faruna, apakah ada yang dapat ditambahkan lagi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah menempuh semua jalur non-litigasi, mulai dari mengirimkan surat pemberitahuan, melakukan somasi 2 kali, hingga bertemu langsung untuk mencarikan solusi damai. Namun tidak ada hasil. Jujur saja, perusahaan kami tidak ingin persetujuan ini berlarut-larut. Dan pembayaran kami itu sangat berarti bagi operasional perusahaan kami. Kami hanya ingin menuntut hak kami dan menyelesaikan masalah ini 100%. Baik, terima kasih penjelasannya dari pihak penggugat. Sekarang saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami menghargai penjelasan dari rekan kuasa hukum penggugat. Poin utamanya adalah klien kami tidak pernah bermaksud mengingkari kewajiban. Namun sejak awal kami menerima rekapitulasi tagihan. Kami menemukan adanya perbedaan perhitungan. Perbedaan seperti apa yang dimaksud? Perbedaan antara data volume yang ditagihkan oleh penggugat
dengan data pada berita acara operasional yang dipegang oleh tim kami. Karena itu, klien kami ingin adanya verifikasi ulang yang transparan terhadap rincian volume setiap pengangkutan. Ini bukan untuk mengulur waktu, tapi murni untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam pembayaran. Baik, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ada yang mulia. Betul yang mulia. Kami ini memang mempunyai etikat baik untuk membayar. Namun bayangkan dulu, bagaimana kami harus membayar sejumlah uang yang besar, namun ketidakvalitannya itu belum jelas dari PT sebelah. Jadi kami menginginkan adanya volume yang nyata yang bisa kami terima. Baik, terima kasih. Saya mulai menangkap benang merahnya. Ada sengketa mengenai validitas data. Untuk itu, saya akan meminta keterangan dari para saksi yang dihadirkan. Silakan saksi 1, staf operasional PT Faruna, jelaskan bagaimana prosesnya dilakukan. Terima kasih Yang Mulia, saya adalah koordinator lapangan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengangkutan batubara untuk PT Faruna. Setiap kali pengangkutan selesai, kami selalu membuat berita acara serah terima yang mencatat tanggal dan nomor kendaraan. Terus dokumen ini juga selalu ditandatangani bersama oleh perwakilan kami dan perwakilan dari PT Tewo di lokasi. Jumlah total itu sekitar ada 15.495 metrik ton. Itu adalah akumulasi dari berita acara yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Ya, silakan kuasa hukum tergugat. Saudara saksi, apakah Anda yakin perwakilan kami yang menandatangani itu adalah orang yang berwenang memverifikasi volume atau hanya sebatas penerima barang? Dan apakah alat timbang yang digunakan sudah dikalibrasi secara rutin dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan? Tahu saya sih yang bertanda tangan itu adalah kepala gudang dari PT Tewo tersebut. Orang yang sama selama 13 kali pengiriman. Soal kalibrasi itu standar operasional dari kami. Pasti dilakukan dan semua sertifikatnya pun semua ada. Baik, cukup. Sekarang silakan saksi 2 dari bagian keuangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah beberapa kali mengirimkan invoice beserta rekapitulasi detail pengangkutan melalui IMA kepada bagian keuangan PT Tewo. Saat pertemuan pada tanggal 20 September 2023, kami sudah melakukan rekor data bersama. Saat itu pihak PT Tewo yang diwakili oleh manajer keuangannya menyetujui data final tersebut dan berjanji akan memproses pembayaran. Namun setelah itu tidak ada pembayaran yang masuk lagi Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya melihat kedua pihak mempunyai argumen yang sangat kuat, tapi kita menemui jalan buntu pada saling percaya terhadap data. Untuk itu, saya akan melakukan kaukus atau pertemuan terpisah. Ini lazim di dalam mediasi untuk menggali kepentingan tersembunyi. Saya akan berbicara dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Silahkan kepada pihak tergugat menunggu di luar. Bapak dan kuasa hukum menggugat, saya ingin bertanya secara terbuka di luar dari tuntutan hukum, apa kekhawatiran terbesar dari PT Faruna saat ini? Yang mulia, kekhawatiran bagi kami adalah tentang cash flow, di mana pembayaran sudah tertunda berbulan-bulan, sedangkan kami memiliki banyak kewajiban ke berbagai pihak yang ada. Saya rasa penundaan pembayaran ini hanyalah suatu alasan dari mereka karena mereka sedang kesulitan keuangan. Andaikan mereka benar-benar mempunyai etikat baik untuk membayar, namun membutuhkan waktu, apakah ada kelonggaran dari PT yang bisa diberikan, misalnya seperti skema pembayaran secara bertahap? Kami bisa mempertimbangkan cicilan yang mulia, asal ada komitmen yang jelas, hitam di atas putih, dan ada jaminannya. Kami tidak mau janji lisan lagi. Baik, kepada pihak tergugat diharapkan untuk memasuki ruangan kembali, dan kepada pihak penggugat diharapkan meninggalkan ruangan untuk sementara. Sekarang giliran Bapak. Saya ingin mendengar dengan jujur apa masalah sebenarnya. Apakah benar hanya soal data atau ada kendala lain, misalnya seperti kesulitan finansial? Ingat ya Pak, ini sesi rahasia. Yang Mulia, keduanya benar. Kami memang ragu tentang selisih data itu, walaupun itu tidak besar. Tapi Yang Mulia, jujur saja, kondisi cash flow perusahaan kami di bidang pasar batu bara itu
sedang memang ketat sekali yang mulia, jadi agak sulit untuk membayarnya. Jadi ya kami butuh waktu untuk melunasi pembayaran sebesar itu sekaligus. Baik, jika data itu bisa kita validasi ulang bersama dan terbukti benar, apakah dari PT Tebu bersedia membayar penuh dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Kami bersedia membayar yang mulia. Kalau boleh kami mohon 2 bulan dan kami bayarkan 2 kali cicilan. Kemungkinan itu skema yang paling bagus ya, untuk saat ini. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat diharapkan untuk masuk ke ruangan kembali. Terima kasih atas keterbukaan dari kedua belah pihak. Setelah mendengar dari kedua sisi, saya melihat ada titik terang. Pihak tergugat hanya ingin kepastian pembayaran atas haknya dan terbuka pada skema pembayaran bertahap. Sedangkan pihak tergugat memiliki itikat baik untuk membayar penuh namun membutuhkan validasi data dan kelonggaran waktu. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin mengajukan proposal perdamaian. Mohon didengarkan baik-baik. Saya akan bantu menyusun berita acara kesepakatan damai dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pihak tergugat mengakui dan bersedia membayar sisa utang sebesar Rp606.449.173.000. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing 50%, selambat-lambatnya dalam 2 bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani. Yang kedua, untuk menjawab keraguan tergugat, kedua pihak setuju untuk melakukan verifikasi ulang data bersama paling lambat dalam 7 hari kerja. Jika masih ada sengketa, bisa menunjukkan akuntan independen. Yang ketiga, apabila tergugat lalai dalam melakukan pembayaran sesuai jadwal, maka penggugat berhak untuk mendaftarkan kembali gugatan ini dan kesepakatan ini akan dibatalkan. Bagaimana? Apakah proposal ini bisa diterima oleh kedua belah pihak? Dari pihak penggugat, kami menyetujui. Menurut kami, mediasi ini sudah menghasilkan keputusan yang adil. Bagaimana? Pihak tergugat? Kalau menurut kami juga menyetujui dengan proposal tersebut. Alhamdulillah, dengan disetujuinya proposal tadi, maka mediasi ini saya nyatakan berhasil. Saya akan segera menyusun akta perdamaian yang final berdasarkan poin-poin tadi. Hari ini juga akan kita tanda tangani bersama dan hasilnya akan saya laporkan kepada majelis hakim agar dikuatkan menjadi putusan perdamaian. Terima kasih atas kerjasama dan itikat baik dari PT Faruna dan PT Tebo. Semoga penyelesaian damai ini menjadi awal dari hubungan bisnis yang lebih baik ke depannya. Silakan untuk menandatangani dokumen perdamaian. Baik, terima kasih. Mediasi ini cukup. Selesai, silakan. Dilakukan ruangan. Sebentar, ini soal Najwa Nur Febriati, Wah, Iya, satu. Terima kasih